pihak kepolisian setelah anak kami dibunuh itu tidak ada pihak kepolisian yang memberitahu kepada kami bahwa anak bapak kami bunuh. Ini suratnya Pak, keterangan bahwa bapak anak dibunuh, nggak ada itu. Itu yang kami sampaikan, salah satu hal yang kami sampaikan kepada Komnas HAM karena itu membuat kami terpukul. Nah, kemudian juga yang membuat kami keluarga sangat terpukul itu adalah setelah dibunuh, kemudian mati, kemudian difitnah bahwa anak kami membawa senjata api lah, membawa senjata tajam lah, lain sebagainya. Dan yang paling mengenaskan lagi, anak kami dianggap atau dikatakan menyerang polisi. Ini tidak logis. Kenapa? Karena putra-putra kami itu sedang mengawal atau konvoy dengan kendaraan untuk menuju Kerawang. Tiba-tiba yang sedang konvoy ini mengawal ini tiba-tiba nyerang polisi. Nah, terus ngapain konvoy? Terus ngapain ngawal Habib? Nah, tiba-tiba kok nyerang polisi, dasarnya apa gitu kan, unlogis gitu, sangat tidak logis, dan ini membuat kami terpukul ketika mendapat fitnah seperti ini. Orang tua Laskar FPI menyatakan setelah dibunuh, anak kami difitnah membawa senjata. Orang tua salah satu Laskar FPI yang tewas, Faiz Ahmad Syukur Suhada, akhirnya angkat bicara terkait peristiwa yang menimpa anaknya itu. Kepada wartawan di kantor Komnas HAM di Jakarta, Suhada mengaku keluarga sangat terpukul dengan peristiwa itu. Yang tak kalah membuat terpukul adalah Suhada menyebut bahwa polisi bukan saja membunuh anaknya, tetapi juga sudah memfitnah karena menyebut anaknya membawa senjata. Hal lain yang membuat keluarga tidak terima adalah pernyataan polisi yang menyebut anaknya melakukan penyerangan. Menurutnya, itu adalah keterangan sepihak kepolisian yang sangat tidak logis. Karena putranya sedang mengawal atau konvoi kendaraan untuk menuju Karawang. Usai mengetahui anaknya tewas dalam peristiwa tersebut, ia langsung bergegas sendiri ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sesampainya di sana, ia malah tak diperbolehkan melihat jenazah anaknya. Ia diusir setibanya sampai di sana. Suhada juga mengungkap bahwa saat melihat jenazah anaknya, terdapat luka bekas tembakan di bagian dada kiri. Sementara di tangannya ada lebam penyiksaan. Hal ini sangat membuat ia sangat terpukul. Sebagai informasi, Komnas HAM telah menerima dokumen berupa CCTV dari Jasa Marga dan foto 6 jenazah dari Rumah Sakit Polri sebelum dilakukan autopsi. Hal ini untuk membuka informasi simpang siur mengenai tewasnya 6 simpatisan FPI. Pasalnya, baik polisi maupun FPI sama-sama bersikukuh dengan versi masing-masing. Polisi menyebut anggota Polri terpaksa menembak Laskar FPI karena mendapat perlawanan dengan senjata api dan senjata tajam. Namun hal itu dibantah oleh FPI yang menyebut keterangan polisi tidak benar. Versi FPI, justru polisi yang menyerang Laskar FPI sekaligus membantah pernyataan polisi terkait kepemilikan senjata api dalam peristiwa tersebut. Pengacara Munarman tak bisa dipidana karena bantah kepemilikan senjata api FPI. Salah seorang penasihat hukum Rizik Syihab, Jojo Purwantoro, mengatakan Munarman tak bisa dipidana karena pernyataannya yang membantah kepemilikan senjata api oleh 6 anggota FPI yang tewas ditembak polisi di tol Jakarta Cikampek, KM 50, Karawang, Jawa Barat. Menurut Jojo, saat memberi pernyataan itu, Munarman sedang menjalani tugasnya sebagai advokat dari ke-6 korban penembakan itu. Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, dalam menjalankan profesinya dengan ikhtiqat baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Ujar Jojo kepada Tempo pada Sabtu 26 Desember 2020.
Imunitas itu diatur dalam keputusan pengadilan tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat mengenai tugas dan profesinya. Pasal 15 Undang-Undang Advokat. Selain itu, Pasal 16 Undang-Undang Advokat. Junko Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU 11/2013. Mengatur lebih detail tentang tidak dapat dituntutnya seorang advokat. Pernyataan Munarman yang membantah tuduhan polisi soal kepemilikan senjata api, kata dia, untuk menjalankan tugas dan profesinya. Ia mengatakan hak membela klien itu dapat advokat lakukan baik di luar atau dalam sidang pengadilan. Akan berpotensi terjadi ketidakadilan dan kekacauan hukum jika setiap upaya dan tindakan pembelaan seorang advokat terhadap kliennya. Orang dengan gampangnya melaporkan ke pihak kepolisian, kata Munarman. Ketua Barisan Kesatria Nusantara Zainal Arifin melaporkan, Munarman dengan dugaan penghasutan karena menyebut 6 laskarnya yang ditembak polisi tak bersenjata. Warga sipil tidak boleh menjustifikasi sebelum ada keputusan hukum, apalagi tidak diserta barang bukti. Sedangkan negara yang dijustifikasi tidak melaporkan perlawanan pada aparat. Ujar Zainal saat dikonfirmasi pada Sabtu 22 Desember 2020. Zainal menuding Munarman sedang membuat narasi yang dapat mengadu domba masyarakat sebab keterangannya selalu berbeda dengan polisi mengenai insiden bentrokan berujung penembakan itu. Dia bilang tidak ada senjata, sedangkan aparat kepolisian membuktikan ada senjatanya. Itu kalau disampaikan terus-menerus bisa diakibatkan adu domba, perpecahan anak bangsa. Zainal menyertakan beberapa barang bukti, tangkap layar dan flash disk berisi pernyataan Munarman mengucapkan anggota FPI tak bersenjata. Munarman dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 28 ayat 2 Junko, pasal 45 ayat 22 Undang-Undang ITE, pasal 14, 15 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1996 tentang peraturan hukum pidana dan pasal 160 KUHP. Dia meminta polisi segera memproses laporan yang dibuatnya. Hampir 3 minggu tak jelas, Fadlizon mempertanyakan kasus penembakan 6 laskar FPI. Kasus penembakan terhadap 6 laskar Front Pembela Islam di Tol Jakarta Cikampek lanjutannya masih belum jelas. Kasus tersebut terjadi pada 7 Desember 2020 dini hari, yang artinya sudah 3 minggu berlalu. Politisi Gerindra Fadlizon kembali meminta pembentukan tim gabungan pencari fakta independen untuk peristiwa penembakan yang menyebabkan tewasnya 6 laskar FPI di Jalan Tol Jakarta Cikampek, KM 50. Menurutnya, hal ini merupakan aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada DPR, apalagi jelas dia sudah 3 pekan peristiwa terus berlalu. Ini hampir 3 minggu sejak peristiwa tanggal 7 Desember ketika 6 orang anggota FPI dibunuh oleh pihak kepolisian dengan dalih atau alasan yang sampai sekarang belum jelas. Jelasnya dalam akun Joto pribadinya Fadlizon Official pada Sabtu 26 Desember 2020. Dia mengaku berdasarkan informasi yang dibacanya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyatakan peristiwa tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Sejumlah tokoh termasuk dirinya, kata Fadli, sudah menyatakan hal serupa. Ini adalah sebuah penghinaan terhadap hukum. Kita karena hukum kita juga menganut asas praduga tak bersalah. Dan kalau melihat dari dalih maupun alasan-alasan yang ada yang selalu berubah-ubah dari pihak kepolisian, apa yang terjadi di rest area KM 50 di Tol Jakarta Cikampek, ini tentu saja masih banyak mengundang tanda tanya. Begitulah tegasnya. Fadli mengakui bahwa saat ini perkara itu tengah ditangani oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. Dia pun berharap agar Komnas HAM mampu mengungkap fakta di balik peristiwa tersebut tanpa ada tekanan dan tanpa intervensi. Nah, kita sudah hampir 3 minggu menunggu berita ini, tapi masih belum ada kejelasan. Inilah yang kita sayangkan kalau saja segera ketika itu dibentuk TGFF.
Inilah yang kita sayangkan kalau saja segera ketika itu dibentuk TGPF. Tentu akan memudahkan karena peristiwa ini adalah satu peristiwa yang luar biasa. Dan mudah-mudahan akan segera ada titik terangnya. Begitulah jelasnya. Dia menambahkan bahwa peristiwa seperti tidak dapat dibiarkan sebab Indonesia merupakan negara demokrasi yang menghargai HAM. Jika dibiarkan, jelasnya, maka peristiwa tersebut akan menjadi satu presiden buruk ke depan. Oleh karena itu, pelanggaran hak asasi manusia semacam ini harus diungkap kalau kita ingin negara kita ini maju, damai, keadilan harus ditegakkan, keadilan hukum. Begitulah tandasnya.